Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta, selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita telah bertemu lagi berjumpa lagi, yaitu di dalam pengkajian Kita mempelajari diri kita membaca diri, kita mengiqra diri Kita agar kita paham diri, tahu diri yaitu sirullah sir insan saling merahasiakan antara diri zahir dan diri batin itu saling merahasiakan. Nah, inilah yang akan kita pelajari, rahasia-rahasia kehidupan pada diri rahasia insan, rahasia Allah Redo ibumu adalah redo Tuhanmu jua. Karena kenapa dikatakan redo ibumu adalah redo Tuhanmu jua? Karena rahasia Allah itu ada pada ibu ada pada insan, ada pada manusia tempatnya, sehingga kita mempelajari diri kita ini mengiqra pada diri membaca pada diri menilik pada diri melihat, mengintai, mengintip pada diri Apa sebabnya manusia itu disuruh berbakti pertama kali itu pada orang tua Kenapa maksudnya? Kesempurnaan hidup yang satu tunggal itu ada pada insan. Sehingga dikatakan al-insanu sirri wa ana sirhu. Manusia sebenarnya tempat rahasia itu maksudnya Di dalam diri manusia di situ ada zat ada zat di dalam diri manusia, ada sifat, ada asma, dan ada af'al di dalam diri manusia yang menghidupi diri manusia yang menghidupi kita ini serta wujud berupa pada diri berwujud, dia berupa, tapi rupa dalam, rupa luar, rupa zahir itu ada pada diri. Nah, itu luar dalam itu sama rupa, maksudnya begitu Rasul rahasia rasanya Allah juga ada pada manusia. Rasa Allah yang merasa rasa pada diri, maksudnya itulah rahasia Rasul pada diri Nikmat yang merupakan rahmat bagi seluruh alam Nikmat itu yang merupakan rahmat bagi seluruh alam ada pada diri manusia. Semua itu ada pada diri kita sendiri, maksudnya Manusia tempat sempurnanya segala rasa yang menjadi kesempurnaan hidupnya manusia. Segala macam itu pada manusia sebenarnya sempurnanya Nah, itu segala apapun yang ada pada diri manusia itu semua tidak lain adalah hak kepunyaan Allah semua milik Allah semua Tidak ada miliknya manusia Jika kita mengatakan milik kita, kapan kita pernah menciptakan roh? Kapan kita pernah menciptakan nyawa, hati, dan jasad? Pikiran, akal, daya, nafsu, sperma, opa, darah, daging, tulang yang disebut tanah, air, api, dan hawa, sehingga menjadi bentuk berwujud menjadi jiwa, ditiupkan roh hiduplah manusia. Tidak pernah kita ciptakan Jika kita tidak pernah menciptakan, kita tidak pernah mengadakan berarti bukan milik kita, bukan kepunyaan kita milik Allah semua. Maka dikatakan hak hak Allah hak syahadat itu syahadat barzah, syahadat perjumpaan dengan hidupnya, begitu Syahadat pengembalian itu hak, maka haknya Allah semua maka kita harus kembalikan haknya Allah
Jangan kita yang merasa punya, jangan kita merasa memiliki. Jika kita yang merasa memiliki, merasa punya, berarti kita merebut hak, ya. Merebut, merampok, merampas kita kepada Allah, ya. Maka dikatakan tidaklah layak untuk kita gunakan selendangnya Allah. Allah lah yang memiliki segala macam apa yang ada pada diri zahir, diri batin, termasuk melihat, pendengar, pencium, dan penggerak. Apapun yang ada pada diri kita ini, semua itu adalah haknya Allah, kepunyaan Allah. Maka kembalikanlah kepada tunggalnya. Kembalikanlah kepada esanya, kepada ahadnya, yaitu Allah nama kumpulannya. Seperti itu. Biasa disebut syahadat barzah, ya, syahadat perjumpaan, ya, biasanya disebut, ya. Syahadat itu sahkan adabmu sebenarnya hanya kepada Allah, ya, hanya kepada Allah saja. Sahkan adab kita, ya. Tekadkan itu, maksudnya, ya. Jangan kepada yang lain selain daripada kepada Allah. Nah, itu jangan kepada yang lain. Hanyalah kepada Allah kita akan kembali, maksudnya. Ahadkan, ya, kita harus ahadkan, ya, kita harus esakan, kita harus tunggalkan, ya, segala-galanya menjadi satu nama, Allah namanya, begitu. Kita harus jadikan satu nama, ya. Nah, itu Allah namanya, Allah nama kumpulannya, begitu. Itulah bismillah dengan nama Allah, begitu. Yang maha kasih dan sayang, Allah lah yang mengasihi dan menyayangi. Tapi manusia itu punya kasih dan sayang, sehingga kita bisa mencintai, bisa menyayangi, ya. Tapi tidak lain kembalinya cinta kasih sayang Rahman Rahim itu, ya, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada pemiliknya. Berarti bukan kita yang memiliki kasih sayang, rindu, merindui, ya. Yang bisa mengasihi dan menyayangi itu kasih ibu, kasih bapak, ya, kepada anaknya, kasihnya anak kepada orang tuanya, sayangnya anak kepada orang tuanya. Nah, kasihnya ibu kepada anaknya, ya, semua itu tetap kembali kepada Allah, milik Allah semua, kepunyaan Allah semua. Jangan kita yang merasa mampu dan bisa mengasihi dan menyayangi, mencintai, ya. Jangan, karena itu semua adalah milik Allah. Sehingga dikatakan, ya, janganlah engkau menggunakan selendangnya Allah, pakaiannya Allah, tidaklah layak untuk kita. Maka tetap kembalikan hanyalah kepada Allah, ya. Itulah syahadat perjumpaan tadi, pengembalian hak kepada Allah, yaitu hak, ya. Kasih ibu kepada anaknya hingga akhir masa, tidak terhingga, ya, tidak ada habisnya kasih sayangnya ibu kepada anaknya. Akan tetapi terkadang anaknya tidak mengasihi dan menyayangi orang tuanya, sehingga lupa kepada orang tua, seperti itu, sehingga melawan kepada orang tua. Padahal kita, ya, bagaimana jerih payahnya orang tua sehingga kita besar, susah, sakit, sedih, pahitnya yang dialami sehingga kita menjadi tumbuh dewasa seperti ini, ya. Nah, inilah kita harus balas budi dalam artinya kepada orang tua. Akan tetapi, ya, tetap kita kembalikan kepada pemiliknya atas kehendak Allah. Kalau bukan atas kehendak Allah, segala sesuatu itu tidak mungkin, tidak mampu kita melakukan segala hal perbuatan. Maka pengembalian hak kepada Allah itu segala-galanya adalah Allah. Itulah tunggalnya, itulah kembalinya, esa ahadnya, ya. Adakah manusia itu memiliki kasih dan sayang, ya? Adakah kira-kira? Ya, kalau kita kan selalu merasa kita yang mencintai, ya, mencintai kekasih kita, sayang kita, ya. Nah, seperti itu kita selalu merasa, ya. Sama semua itu kasih sayangnya Allah tetap kembali kepada pemiliknya, karena Allah memiliki semua, Allah punya semua, ya. Rahman dan Rahim itu, ya, itulah rahasia Allah. Itu rahasia hidup sebenarnya, atau hidup itu yang merahasiakan diri, ya. Hidup itu yang merahasiakan dirinya, ya. Pada nyata disebut tajali nyata, nampak jelas di pelupuk mata. Sebenarnya sudah nyata sebenarnya pada diri kita, tapi kita tidak pernah dan tidak mampu melihat, memandang, menilik,
mengintip pada diri ya, disebut halwat itu ya, melihat saluran urat kita ya, tidak mampu kita memandang kepada diri kita. Kalau kita memandang orang lain, wah mudah sekali ya kita memandang orang. Sekecil apapun masalahnya orang mampu kita lihat. Tapi kalau masalah kita sendiri di dalam diri kita, tidak pernah kita mampu pandang, tidak pernah kita mampu tilik dia. Nah seperti itu sebenarnya. Mata melihat, itulah zahir ya. Mata, kalau mata ini, itulah yang zahir maksudnya ya. Menggunakan pelihat, itulah batin. Pandangan itu ya, pandangan Allah maksudnya ya, itulah batin. Antara mata dengan pelihat itu berbeda, karena Allah tidak pernah memandang menggunakan mata ya, tidak pernah berkalam menggunakan mulut atau lisan ya, yang hukum kauli itu ya, tidak pernah. Allah selalu memandang atau melihat menggunakan pelihat ya. Allah selalu berkalam menggunakan kalam, bukan menggunakan lidah ya, bukan menggunakan mata ya. Nah itulah batin ya. Maka kita membedakan antara zahir dan batin. Mata itu adalah zahir, pelihat itu adalah batin. Pendengaran itu adalah batin, telinga itulah yang zahir. Nah itu cara kita membedakan antara luar dan dalam. Telinga mendengar menggunakan pendengar, itulah zahir ya. Nah itu, dan batin. Nah pendengar itu yang batin. Lidah berkalam menggunakan kalam, itulah luar dalam. Nyatanya Allah tajali ya, Allah nyata. Nah, nyatanya pada sifat ya, sifat zahir ya. Nah itulah af'al itu, huruf ha yang ada pada kalimah Allah itu ya, disebut af'al. Tapi bukan hanya pada manusia saja. Af'al itu termasuk alam semesta berikut seisinya. Karena kita ini adalah isi alam ya. Isi dunia ini termasuk alam semesta berikut seisinya. Begitu. Manusia itu masih mengaku-ngaku ya, karena kita ini masih mengaku-ngaku ya, merasa diri kita yang mampu dan bisa ya. Jangan mengaku dan diakui sebenarnya ya. Laisa dengan sendirinya, tiada kesamaannya Allah itu maksudnya ya. Menunjuk-nunjuk, jangan kita tunjuk-tunjuk ya. Kalau kita tunjuk satu persatu ya, akan menjadi banyak nama, akan menjadi banyak wujud ya, akan menjadi banyak kalam, akan menjadi banyak pandangan kalau kita tunjuk satu persatu ya. Seperti contoh pada diri kita ini, kalau kita tunjuk di mata-mata namanya, tunjuk di hidung-hidung namanya, tunjuk di mulut-mulut namanya, ya, tunjuk di kepala-kepala namanya, telinga namanya, tangan namanya, ya, dada namanya, udal namanya, pusat namanya, ya, perut namanya, usus namanya, hidup namanya, ya. Pokoknya kalau ditunjuk satu persatu, ia akan menjadi banyak nama bernama-nama, ya. Maka jangan ditunjuk, maka disebut laisa, ya. Nah itu. Tiada kesamaannya Allah ya. Nah, tidak terpisah harus dapat kita bedakan ya. Antara luar dan dalam, zahir dan batin kita harus mampu membedakan ya. Tidak terpisah tapi harus mampu kita membedakan. Menunjuk, mengira-ngira ya, meraba-raba, menduga-duga. Tidak semua pengetahuan bisa dicerna oleh akal ya. Sekalipun kita gunakan akal, agama itu adalah akal ya, tapi tidak mampu ya, tidak mampu akal itu keseluruhannya itu kita cerna dengan akal ya. Nah itu disebut ad-dinul aklu, agama itu adalah akal. Berarti kita ini akal-akalan saja. Kenapa disebut dengan akal-akalan ya? Karena semua kalimah ya, kalimah ajaran ini itu merupakan tamsilah ya. Merupakan kinayah, sindiran. Semua apa yang ada pada alam semesta ini, apa yang ada pada diri kita ini sebenarnya sindiran, kinayah semua ya. Itu maka kita harus mampu dan bisa mengijmali suatu kalimah ya. Sehingga di dalam Al-Quran saja masih ada penafsiran. Nah, penafsirannya itu jika masih ada penafsiran berarti kita tidak mampu menafsirkan suatu kalimah dalam artinya, sehingga adanya penafsiran.
Itu. Tidak ada agama. Agama itu Allah sebenarnya ya. Arti agama itu maksudnya Allah artinya ya. Tidak ada hidup sebenarnya ya. Hidup itu Allah sebenarnya artinya. Tidak ada wujud sebenarnya. Wujud itu Allah. Tidak ada rasul itu ya. Rasul itu Allah juga sebenarnya artinya. Tidak ada surga neraka itu ya. Surga neraka itu Allah sebenarnya maksudnya artinya ya. Tidak ada bumi dan langit itu Allah sebenarnya artinya ya. Tidak ada manusia. Manusia itu Allah artinya sebenarnya. Tetap kembali kepada pemiliknya ya. La maujud ya bihaqil illallah. Tidak ada wujud yang hak ya. Tidak ada wujud yang hak yang mutlak selain Allah ya. Yang bernama, yang berwujud, ya, yang berupa, yang berhak ini tidak ada lain selain daripada Allah. Maksudnya tidak ada hidup yang hak ya selain Allah, tidak ada rasa yang hak selain Allah ya. Perhatikan talqin itu yang menjadi tolak ukurnya manusia yang yakin dan percaya sehingga mencapai iman. Baru kita bisa mencapai kepada iman ya. Bumi langit itu hak milik Allah maksudnya. Manusia itu hak ya. Alkitab itu hak ya. Nah itu. Manusia yang beriman itu ya semua hak sebenarnya kepunyaan Allah maksudnya milik Allah ya. Kalau memang semua itu adalah haknya Allah ya, berarti semua alam berikut seisinya tidak ada. Sebenarnya kosong sudah. Lenyap sudah, sirna sudah, panak sudah, bakok sudah. Nah seperti itu. Perhatikan tauhid. La mentiadakan segala sesuatu ya. La itu mentiadakan segala sesuatu. Maksudnya sudah benar-benar tidak ada semuanya. Semua sudah hilang sudah, panak sudah ya. Nah tanpa kecuali sudah ya, tanpa kecuali pengembalian kembali kepada pemiliknya sudah tidak ada maksudnya ya. Ilaha alam serta isinya ya, berikut manusia itu tidak ada sebenarnya ya. Syariat tarekat hakikat marifat musyahadah mukasafah mahabbah sampai mu'tabah pun sebenarnya sudah tidak ada, hilangkan ya, panakkan ya, benar-benar tidak ada. Seisi alam sudah tidak ada ya, illa kecuali kalimah harpul yang menyindir. Maka kita ini disindir, akan tetapi kita itu tidak pernah mengerti bahwa diri kita ini adalah disindir. Sebenarnya menyamar, Allah itu menyamar ya. Maka ada kata semar ya, samar-samar datang menyamar ya. Maksudnya itulah rahasia hidup. Itu rahasia hidup sebenarnya ya. Tetap kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah lah yang hidup begitu. Allah lah yang berkalam begitu. Saru-saru lagu jelas arak ya. Ya itu. Samar-samar tapi pasti ada ya. Pasti ada. Nah, seperti contoh napas kita, angin. Contoh kita tidak lihat angin, tapi kita bisa merasakan angin melalui napas kita. Kita bernapas, terasa angin toh. Nah, seperti itu. Nah, ada hidup, ada wujud ya, ada rasa menjadi nikmat. Nah, jadilah nikmat ya. Rasul rahasia rasa. Rasulullah rasa Allah. Allah yang merasakan, Allah yang merasa rasa pada diri ini sebenarnya. Semar itu istilah Lombok Umar Maya ya. Kalau istilah Lombok semar itu adalah Umar Maya. Maya-maya ya. Maya-maya itu bayangan sebenarnya ya, bayangan. Umpama misal tamsil ya. Maya pada ya, manusia itu adalah bayangan hidup sebenarnya. Itu tempat bayangan hidup manusia, badan ini maksudnya itulah yang merupakan bayangan hidupnya Allah. Nah, suatu bayang tidak akan bergerak jika tiada hidup. Ya, jika tiada hidup, menggerakkan hidupnya sendiri ya, hidupnya siapa ya, dan geraknya siapa ya,
Allah kembalinya, tempat kembalinya semua maksudnya ya. Allah ya, alif lam lam ha ya, kalimah Allah itu, tulisan Allah itu maksud yang beraksara itu ya, bertulisan itu maksudnya. Alif itu Allah yang bernama-nama ya. Tunggal menjadi satu nama ya. Allah ya, tempat kembalinya, esanya ya. Nah itu namanya, Allah namanya maksudnya ya. Allah itu zat ya. Zat yang hidup ya, menghidupkan sifat ya. Menghidupkan sifat, menghidupkan badan maksudnya ya. Lam, mentiadakan segala sesuatu ya. Kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid itu mentiadakan segala sesuatu. Lam itu ya pada sifat yang menjadi menjadi lenyap ya, menjadi lenyap, sirna, tenggelam, pana, ulpana pada lautan samudra, pengenalan kepada Allah. Ma'rifatullah maksudnya ya. Lam kedua ya, menandakan asma ya. Lam kedua itu menandakan asma yang bernama-nama ya, atau jantung hati semua makhluk ya. Jantung hati semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Seperti itu. Maka semua ini kita wajib akan kembali kepada pemilik kita, yaitu kepada Allah, yaitu matilah jalan terbaik kita untuk kembali kepada pemilik kita. Begitu. Karena kalau kita belum mati, belum bisa kita berjumpa dengan Allah. Maka sebelum kita mati ini kita harus matikan diri. Mautu anta qablal maut. Mati sebelum mati. Maka mutu qabla mutu ya. Kita harus mati sebelum kita mati ini. Tiadakan diri maksudnya kosongkan diri ya. Illallah, kecuali Allah, hanya Allah saja yang ada, yang terlihat, terdengar ya, terkalam pada diri ini hanyalah Allah tempat kembalinya. Itu namanya esa, itu namanya kuasa, itu namanya tunggal ya. Segala sesuatunya itu adalah pengembalian hak kepada Allah. Begitu. Disebut kalbu ya sebagai tumpuan tujuan arah penyatuan ya. Nah, kembali kepada kalbu batin ya, maka ada hukum fi'li, kauli dan kalbu, hukum badan, pekerjaan badan ya, pekerjaan kalam ya. Maka kita harus dikerjakan secara badan, maksudnya kita harus kerjakan secara lisan ya. Dalam artinya kita berkalam-kalam maksudnya ya, dan kita harus kerjakan secara batin ya, menggunakan maka hukum fi'li, kauli dan kalbu ya, itu secara badan, secara ucapan dan secara hati ya. Kita benarkan di dalam hati, kita tasdidkan di dalam hati, kita maknakan di dalam hati, kita renungkan, hayati di dalam batin kita, baru sah sempurna segala macam perbuatan. Wajib kena dengan 3 hukum itu apapun yang kita lakukan. Seperti itu maksudnya. Konsentrasi, pusatkan pikiran ya ke batin, makanya ya, yang mengelola, mengatur peredaran darah ya, yang diadakan dari api ya. Nah itu diadakan dari api, tanah, air ya, serta hawa ya, udara maksudnya, yang menjadi napas kehidupan sehingga kita bisa hidup bernapas maksudnya. Ha itu af'al atau badan, termasuk alam semesta atau segala yang diciptakan ya. Melalui sari pati bumi ya, makanan maksudnya ya, yang menjadi sperma. Nah, karena kita makan ya, apa yang kita makan menjadilah sperma maksudnya ya. Opa, darah, daging, tulang pembungkus ya, kulit maksudnya ya. Nah itu yang dititiskan melalui alif muntili ya, Allah yang tegak berdiri maksudnya. Alif yang tegak berdiri pada diri, Allah yang mendirikan ya, menahan kita ya, yang mengatur kita ya. Badan ini maksudnya ya, titis menitis menjadi ya, melalui hawa ya, menjadi jiwa, melalui udara menjadi jiwa, melalui ibu maksudnya, melalui wanita perempuan itu ya, yang memenuhi alam jagat semesta ini ya.
serat jiwa, sehingga menjadi serat jiwa, urat maksudnya ya, urat nadi yang menjadi amri, yang mewakili, disebut panjak, yang diperintah, pesuruh, yang dihambakan, tiada dayanya, tidak bisa apa-apa badan ini maksudnya ya. Maka yang disebut yang disebut dengan urat nadi itu ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid itu ya, urat nadi dikatakan dekat, sesungguhnya Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Itu maksudnya ya. Menjadi nikmat ya, kalau sudah sempurna kita menjadi nikmat ya, segala rasa, sehingga kita mampu dan bisa merasa-rasa ya, yang disebut rasul rahasia diri. Itulah rahasia kehidupannya manusia ya, kenikmatan yang tiada terkira, itulah surgamu. Nah, kalau sudah berjumpa hidup kita zahir dan batin, Rahman dan Rahim itu sudah berjumpa, sudah bertemu, sudah saling kenal mengenal ya, maka menjadilah nikmat. Seperti itu ya. Nikmat perjumpaan dengan hidupnya sendiri, sebenarnya Allah itu maksudnya ya. Tetap kembali kepada pemiliknya, tunggalnya, yang menciptakan, yang mengadakan. Disebut zuk, nikmat segala rasa kebahagiaan hidup dari dunia sampai di akhirat. Itulah surga itu sebenarnya ya. Dunia maya pada hidup hidup yang sungguh menyenangkan. Nah, itulah surga itu. Yang tidak menyenangkan itu kalau kita banyak pikiran, banyak utang di bank, kalau kita kita sebenarnya yang mendahului ya. Contoh ya, kita kadang-kadang jatah rezeki kita, batas rezeki kita sudah ada, tapi kita ingin mendahului kehendak sehingga kita ngutang sebanyak-banyaknya, ternyata pas mengembalikan sibuk pusing kita, padahal jatah kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah semua itu ada dalam genggaman kita, di dalam telapak tangan kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan bahwa kita ini yang menentukan hidup jadinya, karena kita merasa mampu dan bisa ya. Ndak taunya sakit, pas susah, pas senang, pas bingung, tidak ada rezeki, hari itu bingung pas membayar. Nah, seperti itu. Maka kita dilarang ngutang, terlebih-lebih kita ngutang kepada Allah, ngutang sifat, ngutang zat, sifat, asma dan af'al kepada Allah, itu tidak dibenarkan, wajib kita membayar kepada Allah Subhanahu wa taala. Utang dunia saja ya, utang uang, utang bank wajib kita bayar, kalau tidak kita ditagih oleh bank. Kita ditagih oleh tempat kita ngutang, apalagi Allah. Nah itu, maka kita diwajibkan membayar hutang, termasuk hutang piutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita perhatikan. Jangan kita merasa bahwa kita yang mampu dan bisa melihat, mendengar, berkuasa dan berkehendak sampai berkalam. Kita yang merasa, berarti tidak ada kemampuan Allah. Di mana tempat kebesaran Allah jadinya ya? Di mana tempat esanya Allah? Di mana tempat kuasanya Allah? Akhirnya bukan Allah yang berkuasa, jadinya kita yang berkuasa karena kita yang mampu merasa dan bisa. Jangan kita seperti itu ya. Maka kita wajib membayar hutang piutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak mampu kita membayar hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita, sekalipun 70 tahun kita ibadah ya, sembahyang maksudnya ya, beramal, berzikir ya, istiqomah dan lain sebagainya ya, mentauhidkan ya, itu sebenarnya tidak mampu kita membayar hutang piutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari kita diberikan nikmat rezeki, nikmat senang, nikmat segala-galanya ya. Nikmat pelihat, pendengar ya, kuasa berkehendak kita diberikan, tidak mampu kita bayar dengan ibadah kita. Tidak ada lain cara kita pengembalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak milik kepunyaan Allah segala-galanya. Maka tauhidkan semua, tunggalkan semua, esakan semua, ahadkan semua, hanyalah kepada Allah segala-galanya. Semua itu kita harus kembalikan kepada Allah. Maksudnya
Apal atau badan ya, keseluruhan anggota badan punya nikmat masing-masing ya. Tangan nikmatnya memegang, kaki nikmatnya senangnya berjalan ya. Mata punya nikmat melihat, terutama melihat cewek-cewek cantik, janda-janda menor, senang sekali dilihat. Nah, kenapa kita bisa senang melihat, senang memandang? Karena itulah kesempurnaan hawa, kesempurnaan nyawa, kesempurnaan hidup itu dinyatakan, ditajalikan pada manusia yang berwujud wanita. Itulah Hawa. Adam dan Hawa badan beserta nyawa, maksudnya senang nikmatnya badan itu bila berjumpa dengan nyawanya. Itulah nikmatnya mata memandang kepada wanita. Sebenarnya begitu ya. Sekarang saya bertanya, mana Allah yang disembah itu? Mana kira-kira Allah yang kita sembah itu ya? Allah nama kumpulannya semua yang bernama ya. Yang bernama-nama itu Allah nama kumpulnya. Allah nama tauhidnya. Allah nama tunggalnya ya. Pada alam semesta ini ya, itu Allah nama tunggalnya semua. Jika manusia itu menyembah Allah, berarti menyembah nama sebenarnya ya. Sama halnya dengan menyembah berhala sebenarnya ya. Hidup itu yang menyembah pada hidupnya ya. Itu zat menyembah pada wujudnya sendiri, pada kenyataannya sendiri sebenarnya. Kata Sayyidina Ali ya, keramatnya Allah wajahnya ya, karena selalu memperhatikan wujud ya, maka disebut karamallah wajha ya. Itu, aku tidak akan menyembah Tuhanku jika aku tiada kenal akan Dia. Sayyidina Ali itu tidak mau menyembah Allah jika ia tiada mengenal Allah. Nah itu, maka marilah kita sama-sama ma'rifatullah, mengenal kepada hidup yang maha hidup. Nah itu, pada diri ya, tiada melihat Dia. Nah itu, jika aku tiada melihat Dia, kata Sayyidina Ali, tidak mau menyembah Allah jika ia tidak kenal dan tiada melihatnya. Maksudnya ya, kalimah anjuran dari Rasulullah ya, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Kalau kita kenal diri, kalau kita sudah paham kepada diri, termasuk kita sudah kenal kepada Allah, termasuk kita sudah kenal kepada hidup kita ya. Seperti itu sebenarnya. Wajah ini wajahnya hidup sebenarnya ya. Hidup ini hidupnya hidup sebenarnya. Rasa ini rasanya hidup sebenarnya. Kehendak ini kehendaknya hidup. Kuasa ini kuasanya hidup. Kembali kepada hidup itu sendiri ya. Karena hidup itu sebagai pemiliknya ya. Ahad tunggal esa laisa, dengan sendirinya, tiada bandingannya. Nah itu, tiada bandingannya, tidak ada kesamaannya antara zahir dan batin ya, bersatu, tidak bercerai pun tiada ya, tapi bersama, beserta ya. Nah itulah disebut dengan fardu ain ya. Wajib ain itu adalah kita harus merasa beserta bareng dengan Allah ya. Karena hidup ini adalah hidupnya Allah. Pandangan ini adalah pandangannya Allah yang kita gunakan. Kalam ini adalah kalamnya Allah yang kita pinjam, yang kita hutang kepada Allah. Maka wajib kita membayar hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika redo ibumu adalah redo Tuhan jua, berarti Allah merahasiakan hidupnya pada diri manusia sebenarnya. Nah, maka al-insanu sirri tadi ya, manusia itu menunggal segala rasa, tempatnya menjadi satu segala rasa yang menjadi rahasia diri. Sebenarnya itulah rahasia diri. Itu adalah rasa Rasulullah, rasa Allah. Allah yang merasa rasa pada diri. Hidup itu maksudnya apabila manusia itu pernah berbuat salah kepada sesama ya, maka mintalah maaf kepada yang bersangkutan. Nah ini, kalau kita berbuat salah kepada sesama manusia, kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan, baru ada ampunan Allah ya. Contoh, kalau orang selingkuh harus minta ampun, minta maaf kepada suaminya. Nah itu, kira-kira malu nggak kalau kita minta maaf
kepada suaminya. Marah nggak kira-kira? Itu pun kalau dimaafkan. Nah, kalau ada maafnya ya, baru ada ampunan Allah. Karena kesempurnaan Allah itu ada pada insan, ada pada manusia, maka kita harus minta maaf, saling maaf memaafkan ya. Nah, itu maka diadakan Idul Fitri, Idul Adha ya, saling bermaaf-maafan sebenarnya ya, berdekat-dekatan ya. Kita saling bersalam-salaman, kita harus saling rangkul-merangkul ya, dekap-dekapan dan saling berbelas kasih sebenarnya ya, saling mengasihi dan menyayangi. Itulah Rahman dan Rahimiyahnya Allah ya. Karena kesempurnaan Allah itu ada pada diri insan, manusia, tempat rahasia ya. Berawalnya kenyataan Allah dari manusia itu sendiri, akhirnya juga adalah Allah. Awalnya dari Allah ya, akhirnya itu Allah juga. Maka kita datang dari Allah, kita harus kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Nah itu, maka kosonglah manusia, tiadalah manusia, tiadalah alam ini karena dari Allah ya. Kembalinya hanya kepada Allah. Kosong sudah semua, itu namanya owang-awung ya. Itu kosongkan segala sesuatunya, itu hanyalah kembali kepada Allah. Jika engkau berbohong kepada manusia, termasuk berbohong pula kepada Allah, maka jangan kita saling tipu menipu. Maksudnya ya, jika engkau menghina, mengejek, mencaci maki, termasuk menghina pula kepada Yang Maha Pencipta. Nah itu, maka yang jelek jangan dihina, yang jelek jangan dibuang, yang jelek jangan dipojok-pojokkan maksudnya ya, yang baik jangan disanjung. Nah seperti itu ya. Sing api ojo dipumun, sing elek ojo diketun. Nah seperti itu. Kata Rasulullah, sebaik-baik manusia apabila manusia itu selalu baik kepada sesama manusia. Nah kalau kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu berbuat baik, ya jangan kita saling mencurangi, jangan kita saling memaki, saling mencaci dan lain sebagainya, seperti itu. Bahkan itulah ciri orang yang akan menghuni surga itu, kata Rasulullah. Orang yang sah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang selalu baik kepada sesama manusia, sehingga diadakanlah Idul Adha, hari korban ya, untuk kita mengorbankan jiwa dan raga, perasaan kita, harta dan benda kita harus korbankan kepada sesama manusia. Karena kesempurnaan Allah itu ada pada diri manusia. Saling tolong menolong, bantu membantu, Rahmanir Rahim ya. Tapi saya ini tidak ada yang tolong saya ini. Tidak ada yang kirim-kirimkan uang. Nah, seperti itu ya. Allah lah yang menyertai pada diri manusia. Ya, Allah yang menyerta, karena hidup ini adalah hidupnya Allah ya. Kuasa kehendak ini adalah Allah. Maka berbuat baiklah kepada manusia itu sendiri. Nah itu, kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Itu yang disebut dengan makrifat diri ya. Kita sudah kenal sudah kepada diri kita, begitu. Mengenal sejatinya diri, berarti kita sudah paham betul-betul kepada hidup kita ya. Tunggal hidup jadinya, tunggal rasa jadinya ya. Tunggal hidup, tunggal rasa ya, tunggal wujud ya, tunggal rahasia jadinya. Jika mau tembus makrifatmu kepada Sang Maha Ada ya, jika kita mau tembus pengenalan kita kepada Yang Maha Mengadakan, maksudnya ya, tiadakanlah segala sesuatu apa yang ada pada dirimu, pada diri kita semua ini sudah tiadakan, lenyapkan, panakkan maksudnya ya, selain daripada Allah saja yang ada, yang tunggal, yang esa, yang kuasa berkehendak. Allah Maha Besar jadinya. Nah itu, tiadakanlah apa yang ada pada alam ini ya, tiadakan ya.
lah itu ya, selain daripada Allah saja yang ada tauhid itu, kembali kepada tunggalnya. Maksudnya, tiadakanlah diri zahir dan batin selain daripada Allah saja yang ada. Luar dalam, Rahman Rahim itu ya, yang Rahman yang Rahim ya, ya Rahman ya Rahim, ya Rasulullah ya Hak ya, semua itu tetap kembali kepada Allah ya. Begitu maksudnya. Tauhidkanlah segala-galanya. Kita harus tunggalkan la ilaha illallah itu ya. Jadikan satu esa dengan sendirinya. Jika engkau masih menduakan Allah, sampai akhirat pun engkau tidak akan menjadi manusia yang beriman. Sehingga kita tidak pernah tergolong sebagai orang-orang yang beriman. Jangan adakan kuasa lain selain daripada Allah saja yang kuasa berkehendak pada diri ya. Nah, begitu cara kita pengembalian hak kepada Allah ya. Jangan ada pengakuan lain selain daripada Allah saja yang mengaku-ngaku pada diri. Begitu. Jangan ada sembah lain selain daripada Allah saja yang menyembah pada dirinya ya, hidup itu ya. Jangan adakan ingatan lain selain daripada Allah saja yang ingat ya, yang ingat diri atau zikir. Arti zikir itu ingat sebenarnya. Maka kita harus banyak-banyak mengingat kepada Allah, tapi tetap kembali kepada Allah. Allah ingat diri ya. Zikrullah, ingat Allah sebenarnya. Allah ingat diri sebenarnya. Yang hidup itu Allah sebenarnya. Yang wujud itu Allah sebenarnya ya. Yang merasa itu Allah sebenarnya ya. Yang mendengar itu Allah, yang melihat itu Allah sebenarnya. Itu Allah semua maksudnya ya. Yang berkalam itu Allah, yang bergerak itu adalah Allah sebenarnya ya. Yang mengerjakan itu adalah Allah atas kehendak maksudnya. Yang dikerjakan itu adalah yang satu juga. Yang berbuat itu adalah Allah. Segala-galanya tetap kembali kepada pemiliknya maksudnya. Kalau masih ada kehendak kita, berarti ada dua kehendak. Ada dua hidup, ada dua wujud, ada dua rasa. Jangan diduakan, tunggalkan menjadi satu rasa, yaitu Allah lah yang merasa-rasa pada diri. Jika yang zahir itu berkuasa, berkehendak, mengetahui, ya hidup, mendengar, melihat dan berkalam, berarti belum menjadi tunggal esa dengan sendirinya. Begitu ya, belum bisa menjadi esa dengan sendirinya, kuasa dengan sendirinya ya, begitu. Belum ahad, belum namanya tunggal ya. Allah Maha Besar. Belum jadinya Allah Maha Besar kalau kita masih merasa diri kita yang mampu dan bisa. Percuma manusia itu mentakbirkan Allah Maha Besar jadinya. Sia-sia jadinya takbir kita begitu. Percuma menzikirkan tidak ada Tuhan selain Allah ya. Sia-sia jadinya zikir kita maksudnya kalau kita masih menduakan. Jika tiada Tuhan selain Allah, berarti hanya Allah saja yang ada. Jangan diduakan. Syirik manusia itu sebenarnya bohong lidahnya manusia itu. Munafik manusia itu sebenarnya ya, berarti binatang lebih mulia daripada manusia. Jangan sampai binatang lebih mulia daripada kita ya. Yang indah tiada jelek itu Allah. Yang laki tiada perempuan itu Allah. Yang besar tiada kecil itu Allah. Yang terlihat, tiada terlihat itu adalah Allah ya. Yang zahir batin maksudnya adalah Allah. Maksudnya di dalam diri yang indah, yang jelek, yang laki, yang perempuan, yang besar, yang kecil, yang terlihat dan tiada terlihat itu, di situ ada hidup yang satu tunggal dengan sendirinya. Begitu. Di situ ada rupa ya. Berbentuk, berwujud, berupa-rupa, banyak rupa, rupa monyet, babi, binatang, ikan, semua manusia ya. Ikan semua berwujud, ada hidup, ada rasa. Tumbuhan semua juga hidup ya, punya wujud juga, punya rasa. Bukan manusia saja yang dibagikan hidup, rupa serta rasa dan seterusnya ya. Itulah cintanya Allah, maha kasihnya Allah, maha rahman rahimnya Allah ya. Maha sayangnya Allah tanpa kecuali kepada semua makhluk dihidupkan.
maka semua hidup makhluk itu. Jangan anggap binatang itu tidak hidup, jangan anggap rumput itu tidak hidup. Semua itu hidup ya. Tapi tunggalkan menjadi satu hidup, yaitu Allah yang punya hidup, begitu ya. Cuma bedanya ada yang hidupnya sempurna, terlebih sempurna, itulah manusia ya. Disebut manusia itu yang paling mulia, sehingga manusia disebut paling mulia. Semua binatang cuma menggunakan roh hewan saja, itu bedanya binatang ya. Maka wujudnya dan perilakunya binatang, karena roh binatang, roh hewan yang dia gunakan. Maksudnya tumbuhan tidak dibagikan roh ya, tumbuhan itu tidak dibagikan roh, sehingga dia tidak dapat berpikir. Juga dia tidak dibagikan nyawa ya, sehingga dia tidak bernapas, begitu ya. Dan tidak kawin ya, karena bingung siapa yang menjadi penghulunya. Nah, itu bingung nanti siapa jadi penghulunya tumbuhan itu, begitu. Terlebih-lebih pepohonan itu tidak bisa bangun ya, tidak bisa membangun masjid, nanti tidak bisa pergi sholat dia. Nah itu, maka dalam arti kata dia itu tidak menggunakan nyawa, maksudnya ya. Suhudul kasrah pil wahdah, suhudul wahdah pil kasrah. Yang banyak itu tunggal wujud, ahad di dalam satu tunggal hidup, tunggal wujud, tunggal rasa sebenarnya ya. Ahadkan semua, esakan semua, akbarkan semua, laisa dengan sendirinya sebenarnya. Dengan sendirinya ya, dengan sendirian maksudnya ya, baru Allah Maha Besar namanya. Bersatu pun tiada, berceri pun tidak ya, berceri pun tidak. Di mana tempat ismunya Allah, rahasianya Allah ya, yang sempurna pada diri insan yang pahamnya paham Allah sebenarnya ya. Itulah ma'rifatullah, yang mengenal kepada Allah maksudnya ya. Dari mengenal ya dirinya itu hidupnya yang tunggal sebenarnya, wujud yang tunggal, rasanya itu juga satu rasa, menjadi tunggal rahasia pada Allah saja yang ada. Nah tuh, esa laisa kamislihi syai'un ya, Robbi birobbi, tidak ada kesamaan Allah ya, tidak bersama. Dikatakan satu tidak bersatu, dikatakan berpisah tidak berpisah. Allah saja yang ada tunggal dengan sendirian. Begitu, Allah yang tunggal dengan sendirinya ya, kuasa dengan sendirinya.